Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ida Amelia dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas D. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal Bahasa Indonesia tentang konstruksi dan objek sintaksis. Langsung saja, pengertian dari konstruksi adalah: konstruksi merupakan suatu urutan atau tatanan. Dengan begitu, konstruksi yang dimaksud adalah urutan atau tatanan sintaksis. Konstruksi sintaksis ini meliputi yang pertama ada sejarah sintaksis. Sintaksis merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang cukup tua. Sintaksis telah ada sejak lama, digunakan untuk menyelidiki bahasa di benua Asia dan benua-benua lainnya. Ilmu bahasa ini digunakan untuk menyelidiki struktur kalimat dan kaidah penyusunan kalimat. Berdasarkan hal ini, sintaksis sering juga disebut dengan istilah tata kalimat. Menurut Kridalaksana 1991 menunjukkan bahwa konsep-konsep yang terdapat dalam buku bahasa yang ditulis oleh Wendley diwarisi secara langsung oleh Hollander dan diteruskan oleh Sosroso Segundo, Alice Jahbana, dan Keraf dalam buku-buku tata bahasa yang ditulisnya. Sepanjang proses pewarisannya tersebut, tentu saja konsep-konsep yang ada semakin bertambah luas seiring dengan perubahan kata dan pengejaan kata serta berkembangnya ilmu bahasa. Kemudian yang kedua adalah kedudukan sintaksis. Di dalam ilmu bahasa, sintaksis merupakan salah satu cabang di antara cabang yang lainnya, yaitu fonologi, morfologi, dan semantik. Sebagai cabang ilmu bahasa, sintaksis mengkaji seluk-beluk wacana, klausa, kalimat, dan frasa. Sedangkan fonologi ini mengkaji seluk-beluk fonem, dan morfologi mengkaji bentuk atau struktur bahasa. Sedangkan semantik mengkaji makna satuan-satuan bahasa, baik makna leksikal maupun gramatika. Jadi, di dalam ilmu bahasa ini, sintaksis hanya berkedudukan sebagai salah satu cabang di antara cabang ilmu bahasa yang lainnya. Sebagai cabang ilmu bahasa, morfologi merupakan cabang tata bahasa. Dalam hal ini, sintaksis mengkaji seluk-beluk frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Sedangkan morfologi mengkaji seluk-beluk struktur kata. Dalam hal ini, sintaksis mengkaji seluk-beluk frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Sedangkan morfologi mengkaji seluk-beluk struktur kata. Di dalam hal ini, kita diperlukan sebagai satuan terbesar. Morfologi mengkaji bagaimana kata-kata itu dibentuk, sedangkan sintaksis mengkaji bagaimana kata-kata itu bergabung dalam membentuk satuan frase, klausa, dan kalimat. Kemudian yang ketiga ada hubungan sintaksis dengan morfologi. Morfologi dan sintaksis adalah bidang tataran linguistik yang secara tradisional disebut dengan tata bahasa atau gramatikal. Di dalam bidang sintaksis, muncullah istilah morfosintaksis yang merupakan gabungan antara morfologi dengan sintaksis. Sementara sintaksis menyelidiki struktur satuan bahasa yang lebih besar dari kata, mulai dari frase hingga kalimat. Dengan kata lain, sintaksis merupakan studi gramatikal struktur antar kata, atau tegasnya menyelidiki seluk-beluk frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Jadi, kata dalam morfologi merupakan satuan yang paling besar, sedangkan dalam sintaksis merupakan satuan yang paling kecil. Jadi, dilihat dari unsur-unsurnya,
yang berupa kata atau pokok kata. Tentu saja kata majemuk seperti di atas termasuk bidang sintaksis. Tetapi jika dilihat bahwa satuan-satuan itu mempunyai sifat sebagai kata, maka tentu saja pembicaraannya termasuk morfologi. Kemudian yang keempat ada hubungan antara sintaksis dengan pragmatik. Kajian linguistik lebih menekankan segi struktur dan bentuk bahasa ketimbang makna. Linguistik struktural, khususnya sintaksis, bergerak di wilayah bahasa, sedangkan pragmatik bergerak di wilayah tutur. Satuan kajian pragmatik ialah ujaran. Bisa jadi pragmatik dan linguistik atau sintaksis mempunyai kesamaan objek, yaitu kalimat, tetapi sudut pandangnya berbeda. Dalam pelajaran sintaksis, misalnya kalimat bisa mengantarkan surat ini dikaji, maka kalimat itu dipandang sebagai kalimat yang berdiri sendiri, lepas dari konteksnya. Kalimat yang dijadikan contoh biasanya diambil kalimat yang baku sesuai dengan kaidah tata bahasanya, baik strukturnya maupun pilihan kata-katanya, karena itu tidak mungkin dicontohkan kalimat seperti bisa antar ini surat, tidak mungkin. Yang pertama dilihat oleh sintaksis adalah bentuk atau fontnya terdiri dari kata ini dan kata itu. Lalu dikatakan bahwa bentuknya adalah kalimat tanya, yang strukturnya yang berbeda dengan kalimat berita. Subjeknya juga tidak disebutkan sehingga menjadi kalimat yang berbeda dengan kalimat berita, sehingga menjadi kalimat yang tidak lengkap, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada pengertian objek sintaksis. Pengertian objek sintaksis merupakan suatu sasaran, dan objek sintaksis adalah sebuah kata sintaksis sebagai pembentuk kata-kata yang dibentuk menjadi kalimat. Di bawah ini ada pengertian objek sintaksis menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Kat Jono menyebutkan bahwa pembicaraan yang paling besar dalam sintaksis adalah kalimat. Kemudian yang kedua, Verhaar mengungkapkan hal yang mirip, bahwa sintaksis itu mempelajari hubungan gramatikal di luar kata tetapi masih dalam lingkungan satuan yang disebut kalimat. Yang ketiga ada Tarigan memberikan penjelasan bahwa sintaksis merupakan salah satu cabang tata bahasa yang membicarakan struktur frasa, klausa, dan kalimat. Dalam konsep sintaksis, wacana merupakan satuan bahasa terbesar yang berada di luar kajian sintaksis. Wacana yang lengkap terbentuk dari sejumlah kalimat yang berkaitan secara logis antara kalimat satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk kesatuan dan kepaduan ide. Dengan demikian, wacana ini sebagai satuan bahasa terbesar dan kompleks bukan merupakan objek kajian sintaksis, melainkan sebagai kajian bahasa tersendiri atau berada di luar sintaksis. Jadi kesimpulannya itu bahwa objek kajian sintaksis adalah frasa, klausa, dan kalimat. Nah, itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.